Dalam teori konsumsi, terdapat dua hal yang menjadi dasarnya. Yang pertama adalah RTK, dan yang kedua adalah RTP. Kita mulai dari RTK terlebih dahulu. RTK merupakan singkatan dari rumah tangga konsumsi. Nah, apa sih peran dari rumah tangga konsumsi ini? Rumah tangga konsumsi adalah individu atau kelompok yang menyediakan atau menciptakan faktor produksi untuk perusahaan yang ingin memproduksi barang atau jasa. Nah, apa saja faktor produksi yang diciptakan oleh RTK ini? Nah, salah satunya adalah modal, tenaga kerja, sewa tanah, dan juga kewirausahaan. Kemudian ada RTP. RTP adalah rumah tangga produsen yang dimana adalah sebuah individu atau perusahaan yang mengolah faktor produksi yang akan dijadikan barang atau jasa nantinya. Dan tujuan utama dari RTP adalah untuk mencari laba sebanyak-banyaknya. Dan tujuan utama RTP adalah untuk menjadi pembeli dari faktor produksi yang telah disewakan oleh RTK sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, RTK dan RTP akan terbagi menjadi dua pasar. Yang pertama adalah pasar input, dan yang kedua adalah pasar output. Kita akan mulai dari pasar input. Nah, pasar input adalah ketika RTK menawarkan jasa kepada RTP berupa sewa modal, tanah, tenaga kerja, dan juga kewirausahaan. Kemudian RTP akan menggunakan barang faktor produksi dari RTK untuk dijadikan sebuah barang atau jasa. Tapi sebelum itu, mereka harus membayar upah atau gaji kepada RTK terlebih dahulu atas jasa yang telah mereka gunakan seperti modal tadi, sewa tanah, tenaga kerja, dan juga kewirausahaan. Dan setelah itu kita akan beralih ke pasar output yang dimana RTP telah berhasil menghasilkan sebuah produk, barang atau jasa yang nantinya akan dijual pada pasar output. Nah, pada pasar output yang akan membeli barang tersebut adalah pihak dari RTK tadi dengan menggunakan uang yang mereka dapatkan dari penjualan jasa mereka ke RTP sebelumnya. Nah, dengan demikian mereka telah membentuk yang namanya sebuah siklus yang bernama circular flow diagram. Siklus ini akan terus berputar sehingga menciptakan aliran uang dan barang secara terus-menerus yang mengakibatkan RTK dan RTP memiliki hubungan kerja yang berkelanjutan dan juga saling membutuhkan antara pihak RTK dan juga pihak RTP. Di sini saya akan menjelaskan asumsi dasar perilaku. Yang pertama ada rasional, yaitu konsumen pasti lebih memilih mana yang lebih menguntungkan bagi dirinya. Dan yang kedua ada referensi lengkap, yaitu konsumen bisa menentukan mana yang lebih disukai dirinya. Dan yang ketiga ada transitivitas, yaitu jika bakso lebih disukai daripada mie ayam dan mie ayam lebih disukai daripada nasi goreng, maka bakso lebih disukai daripada nasi goreng. Dan yang keempat ada noun-cation, yaitu barang lebih banyak biasanya lebih menyenangkan. Definisi konsumsi. Konsumsi berarti kegiatan memenuhi atau menghabiskan barang dan jasa demi memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang kedua ada konsumsi rumah tangga, yaitu belanja atau pengeluaran keluarga untuk kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga ada keputusan konsumsi, yaitu seseorang yang menghabiskan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa, tapi dipengaruhi oleh pendapatan, kebutuhan, harga, selera, dan Konsep utilitas. Saya akan menjelaskan mengenai hukum Gosen. Jadi, hukum Gosen itu terbagi menjadi dua.
Hukum Gosen yang pertama atau hukum Gosen 1 yang biasa kita kenal dengan marginal utility menurun. Jadi, marginal utility menurun, yaitu semakin banyak suatu barang dikonsumsi, maka tambahan kepuasan atau marginal utility dari tiap unit berikutnya akan semakin kecil atau menurun. Contohnya, jika kita minum air es gelas pertama akan terasa sangat menyegarkan, bukan? Tetapi untuk gelas kedua, ketiga, atau bahkan berikutnya akan terasa seperti biasa saja. Yang kedua, hukum Gosen 2 atau biasanya juga kita kenal dengan prinsip equimarginal. Apa sih prinsip equimarginal itu? Jadi, prinsip equimarginal yaitu di mana konsumen akan mengatur pengeluaran agar kepuasan per rupiah dari semua barang yang dikonsumsi akan sama. Jika tidak sama, maka konsumen akan mengalihkan pengeluaran ke barang yang memberikan kepuasan yang lebih tinggi per rupiah. Saya akan menjelaskan mengenai studi kasus dari teori konsumsi. Rina adalah seorang mahasiswa yang memiliki uang jajan 40.000 per harinya. Ia suka membeli boba yang harganya itu 20.000 dan roti harganya 10.000. Tujuannya ia ingin menggunakan uang jajannya itu tersebut seefisien mungkin agar kepuasannya itu maksimal. Jika harga boba naik menjadi 25.000, mungkin Rina akan mengurangi boba dan akan menambah roti. Hal itu disebut dengan efek substitusi. Dan karena harga yang naik, uang jajan akan terasa lebih kecil sehingga daya belinya itu pun menurun, dan itu disebut dengan efek pendapatan. Tahap kedua atau biasanya disebut dengan tahap efisiensi yang dimana penurunan produksi marginal. Pada tahap ini, produk marginal mulai menurun tapi masih bernilai positif. Pada titik awal tahap ini, produk rata-rata mencapai puncaknya. Pada tahap ini juga, produsen mencapai keseimbangan terbaik antara penggunaan input variabel dan variabel tetap. Baiklah, perkenalkan nama saya Vivi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurva konsumsi. Di sini saya akan memberi penjelasan yang mudah dipahami tentang kurva konsumsi pada gambar tersebut. Kurva ini menunjukkan hubungan antara pendapat dan konsumsi. Saat pendapatan masih rendah, orang lebih fokus membeli barang pokok seperti makanan dan kebutuhan dasar, sehingga konsumsi naik tajam. Ketika pendapatan bertambah, konsumsi barang pokok mulai stabil karena kebutuhan dasar sudah terpenuhi. Jika pendapatan semakin tinggi, baru orang mulai memberi barang mewah, namun kenaikan konsumsi tidak sebesar sebelumnya. Artinya, semakin besar pendapat, peningkatan konsumsi akan melambat. Terima kasih. Perubahan harga dan pendapatan. Yang pertama, jika harga atau pendapatan berubah, maka pola konsumsi juga akan berubah. Contohnya, jika kita naik gaji, maka otomatis kita akan membeli barang yang lebih banyak dan kualitas yang lebih tinggi. Tetapi, jika harga naik, maka otomatis kita akan mengurangi pembelian barang. Yang kedua, efek substitusi. Barang yang lebih murah menggantikan barang lain, yaitu kalau ada barang yang lebih murah, maka orang akan mengganti barang yang mahal dengan barang yang lebih murah. Contohnya, kalau harga daging sapi naik, maka orang akan beralih ke daging ayam karena harganya lebih murah. Yang ketiga, efek pendapatan. Jika harga turun, maka daya beli akan naik dan konsumsi total akan meningkat. Contohnya, jika harga beras turun, uang yang tadinya cukup membeli 5 kilo saja, sekarang dapat 7 kilo. Jadi jumlah konsumsi kita bertambah.